Shalom semuanya. Ya, semuanya udah cantik-cantik ya Miss ya. Iya, Sudah ganteng-ganteng. sangat meriah hari ini, luar biasa. Karena kita memang mau merayakan Natal yang luar biasa pada hari ini. Sebelum kita mulai, kita akan berdoa dan Miss mau kita semuanya duduk pada posisi yang enak ya. Posisi yang nyaman, jangan terlalu ke belakang. Miss mau kita semuanya menyimak acara pada hari ini. Oke Didik semuanya, sebelum kita mulai acara kita akan berdoa. Miss Mia mau semua yang dipegangnya boleh diletakkan, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang sangat baik. Kalau hari ini kami boleh bersama-sama Avia Kids and Teen, boleh merayakan sukacita, merayakan hari kelahiran Kristus di dalam setiap hati kami, di tempat ini, di dalam setiap kehidupan kami. Kami akan memulai ibadah kami dan kami berdoa buat teman-teman kami yang tidak bisa hadir dalam perjalanan. Diberkatilah kami semuanya dan semuanya orang tua yang boleh hadir, semuanya diberkati, kami semuanya diberkati oleh Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Haleluya. Tuhan Yesus. Yuk semuanya kita bangkit berdiri. Yuk semuanya bangkit Kita berdiri. akan memuji Tuhan. Kita akan bernyanyi dengan semangat. Ya. Ayo gerakan badannya. Jangan ada yang berdiam. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kaum gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Yes. Haleluya. Kita mulai Nyanyinya nyanyikannya. itu kita pakai gerakan ya Miss ya. Oke. Namanya kan kata-katanya kan hai gitu ya. Jadi gerakannya seperti ini. Hai, siarkan di gunung. Ya, jadi jangan diem aja. Oke? Ayo sama-sama kita bertepuk tangan. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kaum gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hey, hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Lahirnya Al-Masih. Lahirnya Al-Masih. Haleluya. Masih belum semangat ya Miss Iya. ya? Lahirnya Al-Masih. Masih belum Masih semangat. belum semangat. Masih belum semangat. Oke, kita akan berikan lagi pujian yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Ayo lebih semangat Oke. lagi, lebih semangat lagi ya. Hai dunia. Ayo semuanya tepuk tangan.
hatimu, terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Sekali lagi ya kita nyanyikan. Hai dunia, gembiralah dan sambut rajamu. Di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia, elukanlah rajamu penebus. Hai gumilang gunung lembah, bersama terus, bersoraklah terus, bersoraklah terus. Sekali lagi, hai dunia. Mari goyangkan badannya. Hai dunia, gembiralah dan sambut rajamu. Di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur, bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Praise the Lord, haleluya. Tepuk tangannya kurang meriah. Mari sama-sama kita terus bertepuk tangan. Yes. Ya, kita naikkan pujian dari pulau dan benua. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Mari angkat tangannya. Angkat tangannya. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Tinggi-tinggi dalam surga. Tinggi-tinggi dalam surga, engkau Tuhan yang kudus, tak lelah bernyanyi jua di hadapan penebus. Gloria, Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Haleluya. Gloria bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Di Natal yang penuh sukacita ini, biarlah Yesus kembali lahir di dalam hidup kita. Amin. Amin. Haleluya. Mari kita mempersiapkan hati. Yang mau duduk silakan, yang mau berdiri silakan. Kita mau datang kepada Tuhan, kita mau sembah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu yang sungguh luar biasa. Kami ada hari ini semua karena kasih anugerah Tuhan. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja,
berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji, sembah dan puji Duhi tatamu. sembah dan puji, Sembah dan puji Duhi tatamu. Sembah dan puji Duhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus kami puja, kami sembah. Mari anak-anak kita angkat sekali lagi. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Oh Yesus kami puja, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. mari angkat tanganmu, katakan sembah dan puji. Sembah dan puji Duhi tatamu. Sembah dan puji, Sembah dan puji Duhi tatamu. Sembah dan puji, sembah dan puji Duhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. sembah dan puji, Sembah dan puji Duhi tatamu. kami sembah Engkau Yesus. Yesus yang lahir bagi kami, Juru Selamat kami, Allah yang kami muliakan. Yesus sahabat kami, puji Duhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Kami, Yesus Tuhan adalah Raja. katakan Yesus Kami, Tuhan. Yesus Tuhan adalah Raja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk hari ini Tuhan. Kami merayakan kelahiran-Mu. 2000 tahun yang lalu Tuhan, Kau lahir di kandang yang hina untuk menjadi juru selamat kami manusia. Tuhan Yesus, kami bersyukur Kau menjadi Bapa kami, menjadi sahabat kami. Biarlah segenap hati kami Tuhan terus memuliakan Tuhan dalam hidup kami. Kami mau terus bernyanyi buat Tuhan. Amin. Di hari Natal yang indah ini, yang penuh dengan sukacita, kami mau terus menyanyi buat Yesus. Segala kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Haleluya. Muliakan
menebus kami. Terima kasih buat kehadiran-Mu bagi kami Tuhan. Kami menyambut Engkau di tengah-tengah kami. Sebentar kami akan dengar firman Tuhan. Dan kami akan menikmati acara-acara yang selanjutnya. Tuhan, Kau yang pimpin, Kau yang memberkati setiap anak-anak yang ada di sini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah memuji menyembah Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Kita berikan kemuliaan sekali lagi bagi Tuhan. Selamat sore anak-anak. Ada sukacita Natal enggak? Ada? Ayo sama-sama kita teriak dulu. Haleluya. 3, 2, 1. Haleluya. Oke, nah hari ini kita patut bersyukur dan bersukacita sekali. Karena apa? Karena Natal tahun ini kita masih bisa ngumpul di rumah Tuhan. Merayakan hari di mana Tuhan Yesus lahir. Ayo, casnya jangan kena ya, kiri dan kanan. Casnya begini, selamat Natal bilang. Kiri dan kanan, selamat Natal, selamat tahun baru gitu ya. Nah, tahun lalu kita itu Natalannya sama sekali apa? Online semua. Kita bersyukur tahun ini grafik yang kena COVID itu mulai melandai di Indonesia. Ayo, tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Ini karena kemurahan Tuhan, belas kasihan Tuhan, kita Indonesia baru bisa mempunyai satu kemajuan di dalam menangani pandemik ini. Kita tahu banyak negara lain, negara maju lain yang lebih maju dari Indonesia. Mereka sampai hari ini masih lockdown. Ya, jadi kalau bisa berkumpul sore hari ini di tempat ini untuk merayakan Natal, alangkah puji Tuhannya. Selamat datang kepada ibu-ibu yang menemani anak-anaknya di sini. Ya, Tuhan berkati. Nah, sekarang sebelum kita itu masuk ke dalam firman Tuhan, Miss mau kita sama-sama berdoa. Kita persiapkan hati, lipat tangan, tutup mata, kita sama-sama berdoa. Bapa, kami bersyukur ya Tuhan, karena pada tahun ini kami dapat merayakan Natal di rumah-Mu ini ya Bapa. Walaupun prokes masih harus kami lakukan dengan ketat, namun kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk kemajuan penanganan pandemik ini di negeri kami ya Bapa. Kami berdoa ya Tuhan menyerahkan hati kami, telinga kami kepadamu. Agar ketika firman-Mu itu ditabur ya Bapa, ia berakar kuat di dalam hati kami dan berbuah lebat di dalam hidup kami. Kami menyerahkan hamba-Mu ini ke dalam tangan-Mu, mohon urapan Roh Kudus-Mu dan pertolongan-Mu ya Bapa. Biarlah semua perkataan-Mu, isi hati-Mu yang ingin Engkau sampaikan kepada anak-anak maupun orang tua yang ada di sini, Tuhan boleh memakai hamba-Mu ini sebagai alat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita tahu banyak orang bilang Natal itu adalah apa? It's the most wonderful time of the year. Bahkan sampai ada lagunya kan? It's the most wonderful time of the year. Pernah dengar lagunya? Nah, kenapa Natal ini menjadi sesuatu yang menggembirakan, yang ditunggu-tunggu orang sepanjang tahun? Natal ini adalah hari yang dinanti-nantikan oleh banyak orang. Dan banyak orang mengatakan ini adalah hari Natal, adalah hari yang paling hebat di dalam satu tahun, paling sukacita. Kita mau lihat apa sih sebenarnya Natal itu. Kita sama-sama buka Alkitab kita. Mazmur pasal 37. Anak-anak Miss kalau boleh saran, nah kalau ke gereja masih bawa Alkitab ini. Jadi jangan hanya ngandelin download di gadget. Nah, bagi yang bawa Alkitabnya, silakan dibuka Alkitabnya. Mazmur pasal 37.
Kita hari ini mau sama-sama belajar apa sih sebenarnya makna Natal ini ya. Miss akan bacakan untuk kita semua. Mazmur pasal 37 yang ketiga Miss baca mulai ya. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Ini yang keempat. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Nah, Natal kenapa menjadi hari yang penuh sukacita? Ada orang bilang Natal seneng. Karena apa? Karena saya bisa menyampaikan keinginan hati saya kepada Tuhan. Karena saya bisa dapat hadiah, dapat kado, banyak acara, kumpul keluarga, makan-makan, pesta pora, sampai baju baru enggak ketinggalan. Oke, nah Miss mau ajak anak-anak ini menyaksikan dulu. Di dalam Natal, apa sih yang kalian itu inginkan? Dan yang kalian minta kepada Tuhan ya. Jadi ini ada beberapa video daripada teman-teman kita yang menyampaikan isi hati dan keinginannya untuk Natal ini. Kita sama-sama saksikan videonya ya. Jadi apakah yang mereka inginkan itu merepresentasi keinginan anak-anak sekalian. Ma, ntar lagi kan Natal. Boleh aku minta dibelikan hadiah Natal, gadget terbaru. Ya bagus itu loh Ma, merek Samsung. Aku suka itu Ma. Mama, Kiel mau beli sepeda keluaran baru ya, Mak. Soalnya sepeda keluaran Kiel udah lama, Ma. Teman-teman Kiel udah pada sepeda baru, Ma, untuk kado Natal, Ma. Boleh lah ya, Ma. Mami, aku mau bilang sesuatu lah. Aku mau hadiah Natal tahun ini baju baru, Mami. Beli ya, Mami. Makasih, Mami. Tuhan memberkati. Mami bisa beliin untuk istopel hadiah Natal yang terbaru, mobil lemak tonton yang terbaru, Mi. Yang depan yang paling mahal di dunia, Mi. Bisa, Mi? Ayo, Mami. Iya ya, Mi. Beliin aja, Mi. Ayo, ayo. Luar biasa. Nah, anak-anak yang lain apa hadiah Natal kalian yang inginkan dari papa mama? Nah, jadi apakah salah kalau misalnya Natal kita minta hadiah kepada Tuhan? Apakah salah? Ayo kita sama-sama lihat lebih lanjut. Ayo next slide please. Nah, orang bilang Natal itu kebanyakan tentang apa?
tentang kumpul-kumpul, clubbing sama teman, pesta pora. Ya, jadi mungkin kalau enggak Natal, enggak sempat jumpa, pada sibuk semua. Sibuk belajar, sibuk les, apalagi pandemik ini. Mana berani ya jumpa-jumpa terus sama orang, sama teman-teman pun enggak berani kumpul. Tapi kalau Natal kebanyakan orang itu semua apa? Libur, sekolah libur, kantor libur. Jadi ini dipakai untuk jadi tempat dan waktunya untuk berkumpul. Nah, oke, next. Nah, ada yang bilang Natal itu tentang makan-makan, mesti makan enak ya. Nah, kalau orang barat sana suka apa? Masak Turki ya, ayam Turki itu satu ekor itu bisa sampai 3 kilo lebih, makan-makan. Ya, kemudian next, apalagi sih cara dunia merayakan Natal? Banyak orang juga yang apa? Pergi holiday. Nah, Miss baru pulang dari holiday ini. Nah, kemudian next, apalagi bagaimana cara dunia merayakan Natal? Mereka apa? Kumpul keluarga, kumpul dengan teman, tukaran kado, apalagi nih? Nah, sampai-sampai ada ucapan Natal yang seperti ini. Merry Xmas. Anda tahu apa yang ditiadakan dari tulisan ini? Kata Christ-nya ditiadakan. Jadi pada saat Natal banyak sekali orang yang merayakan Natal dengan cara hura-hura seperti itu. Sampai apa? Sampai dia melupakan Tuhan. Sampai dia tidak ingat makna Natal yang sesungguhnya. Yang dia tahu Natal itu adalah tentang hadiah, tentang tukaran kado, tentang makan-makan, tentang baju baru. Dan dia sampai tidak punya waktu untuk beribadah, untuk saat teduh, untuk berdoa, untuk baca Alkitab. Jadi waktunya penuh diisi dengan liburan. Jadi selama liburan pun dia tidak berdoa, dia lupa baca Alkitab karena terlalu banyak yang harus dikerjakannya. Mulai dari beli kado, bungkus kado, belum lagi mesti hias pohon Natal di rumah. Apakah itu menyenangkan hati Tuhan? Nah, yuk kita lihat ya. Kita buka sama-sama, anak-anak yang bawa Alkitab boleh dibuka. Yang enggak bawa dibaca di screen ini. Yesaya pasal 1 ayat 13. Tuhan berkata, jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh. Sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Jadi ingat anak-anak, Miss di sini sih bukan bilang, oh Natal itu nggak boleh tukaran kado, nggak boleh beli baju baru, enggak. Itu sah-sah saja kita lakukan. Tetapi jangan sampai hal itu mencuri perhatian kita, mencuri hati kita dan membuat kita itu melupakan Tuhan. Jadi anak-anak yang sekolah minggu di sini harus tahu kalau mengucapkan selamat Natal kepada teman-teman kalian, jangan kirim dengan Merry Xmas. Christ-nya diganti dengan huruf X. X-nya itu apa? Bisa jadi pesta pora, bisa jadi baju baru. Bahkan ada yang lebih gawat, pestanya kumpul-kumpul sambil main judi. Pestanya kumpul-kumpul katanya rayakan Natal tapi sambil minum bir dia. Nah itu yang sungguh tidak berkenan bagi Tuhan. Alangkah baiknya kalau pesta Natal itu kita boleh kumpul-kumpul makan-makan sama anak-anak panti asuhan. Nah, alangkah baiknya kalau kita di saat Natal ini, kita itu ketika makan-makan, siap makan satu keluarga itu sama-sama mesbah keluarga. Alangkah baiknya
Ya, yuk next selanjutnya. Nah, makna Natal sebenarnya itu adalah tentang joy to the world. Miss mau mengingatkan kita kembali, kesukaan bagi dunia itu adalah Natal. Kesukaan apa sih yang dimaksudkan? Kesukaan Natal apa sih yang dimaksudkan? Yuk next ya. Ini adalah kesukaan Natal yang bukan hanya untuk satu keluarga tertentu, untuk satu etnis tertentu, untuk satu negara tertentu, tidak. Tapi kesukaan Natal ini adalah Tuhan berikan untuk seluruh dunia. Yaitu seorang juru selamat dilahirkan 2000 tahun yang lalu, dilahirkan ke dunia ini. Untuk apa? Supaya setiap orang yang sudah jatuh ke dalam dosa, kita beroleh keselamatan di dalam Dia, di dalam Yesus Kristus sebagai penebus kita. Lewat Yesus Kristus kita bisa mempunyai kesempatan kembali, kalau kita sudah meninggalkan dunia ini, kita bisa kembali bersatu dengan Tuhan di sorga. Yang dulunya ketika Adam dan Hawa tidak menuruti perintah Tuhan, mereka makan dari buah yang dilarang oleh Tuhan, mereka jatuh ke dalam dosa. Dan itu menyebabkan seluruh manusia di dunia ini juga berdosa. Karena apa? Karena Adam dan Hawa, dia itu adalah nenek moyang dari semua umat manusia di dunia ini. Maka Tuhan juga mengaruniakan seorang penebus untuk kita. Supaya lewat penebus ini kita mempunyai kesempatan untuk dipulihkan kembali hubungannya dengan Tuhan. Kita bisa berkumpul bersama-sama lagi dengan Tuhan. Ingat anak-anak, kalau kita merayakan Natal, kita itu merayakan hari kelahiran Yesus. Adakah Yesus lahir di hatimu yang mungkin sepanjang tahun kita pikir, kita merefleksikan sepanjang tahun ini, saya nggak sanggup loh baca Alkitab ini habis selesai, banyak bolongnya. Artinya akhir tahun ini kita buat komitmen. Di tahun 2022 kita mau mulai tahun yang baru bersama Tuhan. Setiap hari saya menyisikan waktu saya setengah jam sampai 1 jam untuk baca renungan harian, untuk baca Alkitab. Jadi jangan harinya itu dari pagi sampai malam urusannya gadget, main game melulu. Ya, nah, oke, next please. Nah, ini yang tadi kita bilang ya, yang tadi Miss bilang. Jadi kalau Natal itu saya nggak boleh lah ya, kumpul-kumpul makan-makan ya. Enggak, Tuhan kita itu bukan Tuhan yang kejam. Tuhan kita itu adalah Tuhan yang mengasihi kita semua. Maka Tuhan berkata kamu harus bersukaria di hadapan Tuhan. Jadi kok bersukaria di hadapan Tuhan itu sama sekali tidak dilarang. Ya, jadi kalau mau tukaran kado silakan. Tuhan pengen dan senang kalau melihat anak-anaknya itu bersukacita di hadapan Dia. Kamu ini anakmu laki-laki, anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan dan orang Lewi yang di dalam tempatmu. Ya, itu semua itu disuruh apa? Bersukaria di hadapan Tuhan. Kita bersukaria, kita menyambut Yesus lahir lagi di dalam hidup kita. Kita bersukaria, kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memberikan kita seorang penebus. Sehingga kita yang seharusnya disalibkan karena Dia telah mati bagi kita di kayu salib. Dosa kita itu telah disucikan. Oke, next please. Nah, tadi ada firman Tuhan di Mazmur 37 ayat 4 dikatakan, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Loh, ini artinya apa? Jadi saya boleh minta apa aja sama Tuhan. Ini ya, kalau kita mau meminta sesuatu kepada Tuhan, ingatlah ayat ini. Kamu harus tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Ya, jadi kita tidak meminta Tuhan, meminta hadiah kepada Tuhan yang kita mau pakai hanya untuk kesenangan pribadi kita aja.
Tapi lewat hadiah yang kita minta sama Tuhan, kita bisa pakai hadiah itu untuk menjadi apa? Menjadi saluran berkat bagi orang lain, bagi teman-teman kita yang mungkin membutuhkan. Ya, jadi di dalam hidup kita itu harus senantiasa tinggal di dalam Tuhan ya. Jadi kalau anak-anak di sini mungkin ada minta sesuatu dari Tuhan, belum dijawab. Coba periksa dulu selama ini sudah benar-benar hidup enggak di dalam Tuhan. Jangan waktu di gereja dengar khotbah kita juga main gadget. Jangan waktu ibadah online karena misnya nggak bisa lihat langsung di tempatmu di sampingmu, kamu membagi screen-nya antara ibadah dan TikTok. Ada nggak yang melakukan itu? Nah, kalau kita di dalam Tuhan, kita minta apa saja, Tuhan itu pasti memberikannya kepada kita. Nah, akhir daripada sharing firman Tuhan Miss pada sore hari ini, Miss mau mengajak kita semua. Tahun ini kita merayakan Natal dengan sedikit berbeda. Berbeda bagaimana kita mengabarkan kepada teman kita tentang kabar baik ini. Tentang juru selamat ini. Tentang bayi yang lahir ini. Ya, jadi tentu banyak acara keluarga yang akan kita ikuti dan mungkin kita juga banyak bertemu teman-teman untuk acara tukar kado. Kalian bisa beri kado yang terindah untuk teman Anda dan juga untuk Tuhan Yesus. Anda mau tahu nggak bagaimana caranya memberi hadiah yang terindah untuk Tuhan Yesus? Untuk teman-teman Anda, untuk family-family Anda, mungkin untuk kakek nenek Anda yang belum dapat kado ini. Nah, Miss akan mempersilakan seorang Miss yang lain yaitu Miss Mia. Beliaulah yang akan mengajarkan kepada anak-anak ini bagaimana memberikan hadiah yang terindah untuk Tuhan Yesus, untuk family-familimu, untuk teman-temanmu dan kamu menjadi garam dan terang bagi mereka. Ya, jadi Miss harap kalian pelajari baik-baik cara kamu membungkus kado ini. Akan diajarkan oleh Miss Mia, kami persilakan. Hai semuanya adik-adik. Iya, Miss Mia ada punya sesuatu. Ada apa ini? Apa ini? Kertas? Iya, Miss Mia ini berkata ini adalah buku tanpa kata. Karena di dalamnya tidak ada tulisan adik-adik. Tapi yang ada warna. Siapa yang tahu warna apa ini? Kuning. Adik-adik, siapa yang suka warna kuning? Wah, Miss Mia juga paling suka warna kuning. Kuning itu kalau Miss Mia lihat warna kuning, dia warna keemasan. Kuningnya bicara tentang emas. Miss Mia langsung ingat tentang emas. Nah, adik-adik, warna kuning ini menggambarkan emas, kemurnian, ya. Nah, kuning itu, emas itu bicara tentang surga. Miss Mia mau bertanya, siapa yang mau bersama-sama dengan Miss Mia ke surga? Wow, semuanya pengen ke surga adik-adik. Tapi tidak bisa sembarangan ke surganya. Karena di surga itu ada kemuliaan, ada Tuhan Yesus. Tadi Miss Linda udah sampaikan, biarlah Tuhan Yesus ada di dalam hati kita. Ya, Yesus itu ada di surga adik-adik. Di surga itu tidak sembarangan orang pergi ke sana. Karena apa? Tadi Miss Mia udah sampaikan ada kemuliaan, ada kekudusan. Ya, tidak boleh sembarangan. Coba katakan 1, 2, 3 ya. Iya, karena ada Tuhan Yesus. Tidak ada dosa di sana. Yang ada di surga
adalah sukacita. Di surga itu ada sorak-sorai. Di surga itu ada happy-happy. Di surga itu tidak ada susah, tidak ada kesedihan. Di surga tidak ada dosa. Tidak ada kegelapan. Karena dosa itu adalah gelap. Coba semua tutup matanya. Tutup matanya. Apa yang ada dia lihat? Ketika manusia jatuh dalam dosa, kegelapan. Dan dosa itu yang memisahkan kita sehingga tidak bisa sampai di surga. Di firman Tuhan katakan di Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Akibat siapa? Dosa turunan dari Adam dan Hawa. Mereka adalah pribadi yang tidak taat. Tapi tahukah adik-adik? Bapak di surga itu sedih. Wow, saya tidak mau sendiri di surga. Saya mau banyak orang di surga. Sehingga dia harus datang ke dunia. Dia harus datang ke dunia untuk menebus kita. Supaya kita sesuatu waktu nanti akan bersama dengan Tuhan Yesus di surga. Siapa yang mau ke surga? Wah, tapi masih ada dosa adik-adik. Dia disucikan dengan satu nama. Namanya Tuhan Yesus. Siapa namanya? Tuhan Yesus. Bagaimana caranya? Wah, ada warna merah dengan darah anak domba. Bagaimana dia mati? Dia harus ada dulu di dalam hati kita, adik-adik. Dia harus ada Yesus di dalam hati kita. Dia disalibkan karena dia mengasihi Miss Mia, mengasihi adik-adik dan mengasihi kita semua yang ada di sini. Oleh darah anak domba, oleh darah Yesus Kristus, kita disucikan, kita dibersihkan dari semua dosa-dosa kita, dari semua kesalahan dan pelanggaran, ketidaktaatan kita yang membuat tadi Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Bagaimana caranya kita disucikan, dibersihkan oleh darah anak domba? Yang pertama, kita harus mengakui Tuhan Yesus menjadi Tuhan kita. Siapa yang mau percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita? Tunjuk tangannya. Oke, hanya dengan darah anak domba kita disucikan. Bagaimana tadi caranya? Kita datang kepada Tuhan Yesus. Miss Mia mau ajak semuanya tutup matanya dulu. Yang tadi yang mau percaya kepada Tuhan Yesus sekarang tutup matanya. Miss Mia akan pimpin adik-adik semuanya berdoa. Ikuti doa Miss Mia. Tuhan Yesus yang baik, aku sudah mendengarkan firman-Mu. Hanya Tuhan Yesus satu-satunya menebus dosa saya. Dan sekarang aku percaya kepada Tuhan Yesus menjadi satu-satunya Tuhan di dalam hatiku.
di dalam hidupku. Catatlah namaku Tuhan Yesus di buku kehidupan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oleh darah anak domba kita disucikan. Kita menjadi suci yang tadinya hitam penuh dengan dosa, disucikan oleh darah anak domba. Kita menjadi putih bersih. Setelah itu apakah sudah selesai Miss Mia? Belum. Ya, setelah kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita harus bertumbuh. Seperti pohon yang subur, yang segar, warnanya hijau. Kita selalu bersuka cita, bukan karena uang banyak, bukan karena pintar, bukan karena hebat kita, tetapi karena Tuhan Yesus sudah ada di dalam hati kita. Bagaimana kita supaya bertumbuh adik-adik? Yang pertama, baca firman Tuhan. Ya, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari. Doa tiap hari, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca firman Tuhan. Kapan baca firman Tuhannya? Setiap hari. Yang kedua, kita harus mau bersaksi. Kita ceritakan kabar sukacita kepada keluarga kita. Setuju? Kita mau berikan hadiah yang terindah buat Tuhan kita. Dengan kita memberitakan Injil kabar sukacita kepada keluarga kita. Miss Mia mengajak nanti ketika kumpul adik-adik bersama dengan keluarga. Merayakan hari Natal, mungkin merayakan tahun baru. Pastikan engkau menceritakan Tuhan Yesus itu baik. Setuju? Setuju? Karena hanya Tuhan Yesus adalah satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup. Yang ketiga, tadi yang pertama apa? Baca firman Tuhan. Yang kedua, bersaksi. Yang ketiga, kita harus bertumbuh. Kita harus mau berbagi kasih kepada orang lain. Dengan bagaimana kita boleh memberi. Ya, memberinya tidak harus bentuk uang, memberikan senyuman, memberikan kata-kata firman yang baik, atau juga kita memberikan kata-kata yang sopan, kita juga memberikan kata-kata yang membangun buat teman-teman kita. Oke, tadi yang pertama apa? Baca firman Tuhan. Yang kedua, bersaksi. Yang ketiga, mau memberi. Yang keempat, kita rajin beribadah. Oke, Miss Mia tahu adik-adik semua rajin beribadah. Dan ingat, besok kita harus beribadah di rumah kita masing-masing. Masih ya adik-adik ya. Oke, shalom semuanya. Miss Mia ajak mengakhiri tahun 2021 kita berikan hadiah Natal terindah. Bukan kepada kita, tapi kita memberikan hadiah Natal untuk Tuhan Yesus dengan cara mengabarkan kabar sukacita kepada keluarga kita, kepada teman kita, kepada saudara-saudara kita. Shalom semuanya. Ya, beri tepuk tangan untuk Miss Mia, untuk firman Tuhan yang luar biasa. Saya tahan dulu Miss Mia-nya di sini. Miss Nika, ya. Oke, nah adik-adik, ini hadiah Natal dibuatnya itu gampang sekali. Pakai apa? Kertas origami aja. Jadi nanti kalau misalnya ada kumpul keluarga, ketemu dengan kakek, dengan nenek, yang mereka itu nggak pernah dengar tentang siapa sih Tuhan Yesus itu, kamu boleh ajak mereka, nek sini,
Saya mau kasih kado Natal. Kado Natal tahun ini saya kasih mendongeng, kasih nenek. Mau denger enggak Nek? Kasih tahu, tanya mereka ya. Nah, pastinya nenek, kakek kalian ataupun teman-teman kalian senang mendengar dongeng dari kalian. Dia pikir wah Juan biasanya enggak pintar mendongeng ya. Kok ini tiba-tiba pintar mendongeng. Kalian mendongengnya pakai buku ini, buku tanpa kata ini ngomong. Kalau liburan ke Bali bagus ya, bagus. Mahal-mahal tiket pesawat beli ya, beli. Mahal-mahal hotel bayar ya, bayar. Nah ini saya mau kasih tahu tempat tamasya yang luar biasa indahnya. Di lantainya pun terbuat dari emas. Kamu mau nggak ke sana? Lantainya dari emas. Iya, nanti kamu jalannya di atas emas. Dinding-dindingnya semua dari permata. Wah, luar biasa sekali tempatnya. Tempat apa itu? Surga. Kita tahu di dunia ini semua orang pasti akan mati. Dia mau kapan mati aja kita enggak tahu, tapi dia pasti akan mati. Artinya apa? Tempat dunia ini adalah tempat sementara, tapi surga itu adalah tempat selama-lamanya. Nah, dan katakan lagi kepada mereka, kita tidak bisa masuk surga. Karena Miss Mia bilang apa? Di surga tidak boleh ada dosa. Jadi kalau kita bilang, saya white lie boleh enggak white lie? Bohong untuk kebaikan boleh enggak? Enggak boleh. Nah, kemudian saya banyak-banyak buat kebaikan lah, sumbang fakir miskin, bangun rumah ibadah, bisa nyucikan dosa saya enggak? Enggak bisa. Karena dosa kita itu hanya bisa disucikan dengan apa? Dengan yang namanya tadi, darah Yesus. Kita menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi kita. Jadi yang halaman pertama itu tadi warna kuning, halaman keduanya yang warna hitam. Kita nggak bisa ke sorga. Karena apa? Karena nggak boleh ada dosanya. Terus supaya kita bisa nggak ada dosanya, kita terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Kemudian kita itu bisa dosa kita yang merah seperti kain kirmizi bisa putih seperti salju. Pada saat itulah kita bisa mempunyai hak untuk menjadi anak-anak Allah masuk ke dalam kerajaan sorga. Nah di Natal tahun ini Miss mau ajak siapa anak-anak di sini yang mau terima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya, angkat tangan. Puji Tuhan semuanya. Siapa yang mau kasih kado Natal terindah, dongeng Tuhan Yesus kepada teman-temannya? Bagus sekali. Nah ayo bangkit berdiri, Miss mau doa untuk kita semua. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami bahwa pada Natal ini Tuhan telah memberikan anak-Mu yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk menjadi penebus dosa kami. Sehingga kami dapat menjadi anak-anak-Mu dan dapat masuk surga. Kami mengundang Tuhan Yesus masuk dalam hati kami, menjadi raja atas hidup kami, yang menuntun kami, mengajar kami, memberi kami keberanian untuk dapat menjadi saksi-Mu. Pakailah hidup kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya anak-anak silakan duduk. Untuk menutup kita akan nyanyikan satu lagu bersama-sama. Nyanyinya semangat ya. Ada satu sobatku yang setia. Benar. Sambil tepuk tangan, ayo. Ada satu sobatku Yang setia, tak pernah dia
tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi. Satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Ayo angkat Yesus, suaranya. namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Kita akan menyanyikan lagu Malam Kudus. Kita semuanya bangkit berdiri, pegang lilinnya. Kita mau bernyanyi buat Tuhan. Ya. Semua angkat lilinnya begini. Sama-sama kita nyanyi pujian ini bagi Tuhan. Malam kudus, sunyi senyap, bintang pun gemerlap, juru selamat
dari awal kembali, lebih sungguh lagi datang kepada Tuhan. Malam kudus, sunyi senyap, bintang pun gemerlap, juru selamat manusia ada datang di dunia. Mana suaranya? Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Sungguh kami adalah orang-orang yang beruntung Tuhan. Kami bersyukur buat kelahiran Kristus di dalam setiap hati kami yang membawa kami terus menjadi pribadi yang dewasa Tuhan. Kami mau terus Engkau ada di dalam setiap hati kami. Kami mau Engkau tetap ada tinggal di dalam setiap hati kami Tuhan. Biar kemanapun kami pergi, dimanapun kami berada, biarlah terang kemuliaan-Mu bersinar di dalam kehidupan kami, di keluarga kami, dimanapun kami berada ya Tuhan Yesus. Biarlah semua adik kami juga Tuhan, ada di sekolah minggu kami, Advia Kids dan Teen Tuhan. Boleh terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Kristus. Mereka menjadi pribadi-pribadi yang menjadi terang dimanapun mereka berada ya Tuhan Yesus. Dan mereka membawa terang di keluarga mereka, di lingkungan mereka, di sekolah mereka Tuhan. Dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Engkau hadir, Engkau lahir di dalam setiap hati kami. Dan kami bersyukur buat kasih-Mu yang luar biasa. Kasih-Mu yang sempurna. Itu yang membuat kami semakin menjadi terang dimanapun kami berada. Biarlah kasih-Mu itu kekal di dalam setiap kami. Itu kekal di dalam setiap kepribadian kami. Di dalam pikiran kami, hati kami, setiap perkataan kami Tuhan Yesus. Sehingga benar orang akan melihat kami adalah anak-anak terang. Kami adalah anak-anak terang. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan Natal kami yang terindah. Kami boleh menjadi terang. Kami boleh membawa terang. Kami ada di dalam terang itu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Natal. Tuhan Yesus memberkati. Ribu lilin nyala di tengah
Sinarnya menyatakan kemuliaan surga. Kehangatanmu kirimkan kehangatan kasih Tuhan di Natal yang syadu. Kehangatan kasih Tuhan di Natal yang syadu. Holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder
Anak-anak, ada sukacita hari ini merayakan Natal? Ada sukacita enggak? Tapi wajahnya enggak mencerminkan sukacita. Ayo sekali lagi, ada sukacita? Ada. Yuk kita bangkit berdiri dan juga ibu-ibu yang hadir. Nah, sebelum kita mengakhiri acara ini, sekali lagi ayo cas kanan kiri ya, say selamat hari Natal. Merry Christmas ya. Oke. Mari kita angkat tangan kita ya, kita akan pulang. Kita terima berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dari Allah Bapa di sorga yang mengasihi semua anak-anak dan semua orang. Sukacita, damai sejahtera dan terang dari Yesus Kristus yang memenuhi hati kita, memenuhi hidup kita. Dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Sama-sama kita katakan amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.